Ini di lahan terbuka seperti ini kalau mau lebih aman, ini kan bagian tanah ini panas nih, ini bersih total tuh rumput di bagian ini, barisan ini, dan tanaman tambahan belum tumbuh. Dan ini ada beberapa rumput yang memang sengaja dibiarkan biar dia tumbuh. Kalau mau lebih aman, ini di barisan atau di bedengan ini selebar 1 meter rumputnya jangan dibersihkan. Kalau yang di bagian sini tengah mau dibersihkan pun nggak masalah, mau ditanam tanaman tumpang sari apapun nggak masalah. Yang penting di bagian tengah ini kalau bisa, kalau cuaca panas atau di musim kemarau ini jangan sampai rumput dibersihkan. Jadi lebar setengah meter ke kiri, setengah meter ke kanan, itu untuk kita manfaatkan rumputnya sebagai mulsa. Kalau kayak gini kan terbuka total nih, akar kan vanili kan hanya di permukaan. Takutnya nanti kalau kemarau kesengat matahari akarnya itu mati semua bagian atas. Walaupun bagian atas nggak mati, dia akan terhambat pertumbuhannya dan batangnya layu atau menguning. Kalau masalah akar ini di musim hujan kayaknya tanpa mulsa pun tetap aman. Cuma kita atasi nanti di musim kemarau, bisa kita atasi dengan cara yaitu tadi kita buat memanjang sepanjang bedengan ini, sepanjang barisan. Itu kita piara rumputnya. Yang bagian tengah tetap kita manfaatkan untuk tumpang sari, karena kita juga kan butuh nih penghasilan tambahan. Selama vanili ini belum berbuah, belum panen, kita kan juga butuh makan tuh. Jadi kita tanam aja di tengah-tengahnya nih tanaman yang bisa menghasilkan, misalkan cabai atau jahe. Itu jahe merah tuh yang ditanam di sini. Kemarin kan cabai udah dipanen, sekarang ganti jahe merah di tengah bedengan. Karena bedengan ini agak luas, 6 meter. Ini jarak tanamnya 6x2 ya, jadi lumayan luas. Memang sengaja dibuat 6 meter karena bagian tengah ini kan mau ditanam kopi. Jadi sebelum kopi juga tumbuh, bisa kita manfaatkan untuk tumpang sari seperti tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bulanan. Yang penting jangan tumpang sarinya dengan pisang. Pisang itu walaupun dapat bulanan tapi kan hidupnya bertahun-tahun. Nah itu tomatnya tuh dari rimbun, jadi dia aman di bagian bawah. Batang itu walaupun nggak ternaungi dari daun tiang panjatnya, dia ternaungi dari daun-daun tomat, dia aman. Nah ini di tengah ini ditanam jahe merah tuh ya. Sebenarnya jahe merah itu kurang bagus di tanah, karena kita tanam jahe merah ataupun singkong itu hampir sama, tanahnya itu gampang tandus. Cuma ini di tengah nggak masalah sih. Yang penting yang kita perlu olah itu di bagian baris vanilinya. Dan ini ada beberapa baris yang menggunakan serbuk gergaji. Ini jangan langsung ditiru asal aja, ini udah melewati beberapa tahap untuk fermentasinya. Tidak kita ambil dari tempat gergaji langsung kita tabur, itu enggak, itu bahaya. Jadi kelebihan kita tanam di daerah pegunungan ataupun daerah dingin ya, dia pertumbuhan akan lebih cepat. Walaupun tempatnya terbuka, dia akan lebih cepat tumbuh dan tidak mudah mati pucuk ataupun kuning seperti di daerah panas. Ini misalkan kita tanam daerah panas, udah pasti ini kuning semua. Ini belum ada tinggi belum setinggi ini mungkin kalau di daerah panas. 1 meter aja udah untung-untungan kalau tanam terbuka seperti ini di daerah panas. Kalau di daerah panas itu wajib naungan harus jadi atau rimbun lebih dulu, baru kita tanam vanilinya. Kecuali kita menggunakan peneduh tambahan seperti paranet, itu tanam tiang, tanam bibit itu langsung bisa.
Cuma kalau lahan luas, utamakan tanam dulu tiangnya sebelum tanam bibit. Setelah tiang dipastikan rimbun, dipastikan bisa menaungi, baru bibit kita tanam. Ini di sini ada pangkalan air nih. Ini air sangat gampang ya di sini air. Ini ada dari gunung itu tuh yang ngalir ke bagian bawah. Itu pucuk gunungnya. Bagian sana ada mata airnya, dia mengalir ke sini. Udah jelas mungkin ya ini. Kalaupun ada yang mau tanya untuk cara penanaman di lahan dingin atau lahan panas seperti apa caranya, bisa komen atau langsung di WA juga bisa. WA saya sudah saya cantumkan di Facebook, silakan di YouTube ini saya cantumkan banyak nomor WA saya, silakan dicek aja di video-video sebelumnya, atau mungkin nanti di deskripsi saya cantumkan lagi nomornya. Nih, kalau di daerah panas, lahan terbuka seperti ini paling tinggi baru 1 meter, batangnya kuning. Ini udah ada yang 3 meter lebih tuh. Ya kurang lebih 3 meter lah, lebih-lebih dikit itu. Itu terbuka loh tempatnya ini. Dia nggak kuning, itu kuning pucuk, itu kuning muda. Tetap batang normal. Nih ya, normal kan batang pucuk. Tuh. Ini kuning muda, bukan kuning penyakit ataupun terlalu panas. Ya memang ini terlalu panas, agak kuning, ada efeknya dikit dari sinar matahari, cuma nggak seberapa banyak. Ini kuningnya karena kuning muda. Kalau yang ke bawah kan masih hijau semua tuh. Itu pucuk mudanya tuh. Masih normal. Ini yang baru tanam nih, sisa pangkasan. Ini dinaungi pakai tomat. Ini baru mulai tumbuh nih pucuknya. Tapi batangnya nggak layu sih. Normal, bagus juga. Tinggal nunggu tunas baru, nanti tumbuh normal, menjalar 6 bulan nanti sudah seperti ini. Nah, kalau misalkan takut terlalu panas, ini bisa gunakan paranet seperti ini. Tuh, itu ditutup aja, dikerobong, kalau bahasanya sih kerobong, ditutup. Nah, ini kan nggak terlalu panas, nggak kesengat matahari, bagian dalam tetap dingin dan tumbuh tetap normal. Oke, cukup sampai di sini dulu, kita lanjut di lahan lain.